Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat ya? Kami doakan di sini semoga semua sehat-sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, dalam kondisi terbaik gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman kita lanjut diskusi tentang kelainan-kelainan periodontal ya. Kali ini yang berkaitan dengan pulpa atau jaringan yang mensarafi gigi kita. Apakah teman-teman pernah nerima kasus kayak gini? Jadi ada gigi, kemudian ada perawatan saluran akar, tapi kok ada lesi radio lusen di akarnya. Nah ini kayak gini. Apakah teman-teman pernah ngalamin kayak gini? Nah atau misalnya gigi-gigi yang di sebelah lateralnya atau misal atau distal giginya ada radiolucent seperti ini. Nah, atau kehilangan tulang yang banyak, ini luas banget ya kan. Terus ada lesi kariesnya di sini gitu. Nah, kalau kami di Perio FAG UGM sering nemu kasus kayak gini. Nah, di Rumah Sakit Bakti Ibu juga saya ketemu kasus ini beberapa kali. Nah, kalau teman-teman dipraktekkan gimana? Sering nggak? Kalau sering kita bahas rame-rame ya. Nah, ini semua biasanya dikenal dengan lesi endoperio. Nah, mengapa sih kita harus pelajari lesi endoperio ini? Buat apa? Nah, ternyata teman-teman, jaringan pulpa dan jaringan periodontal itu merupakan sumber infeksi gigi. Jadi, kalau ada infeksi itu ada dua kemungkinan sumbernya. Entah itu pulpa, entah itu periodontal. Bisa juga keduanya. Kok bisa dari keduanya? Nah, karena sebetulnya pulpa dan jaringan periodontal itu terhubung melalui struktur anatomi. Apa aja? Yang pertama, foramen apicalis saluran akar. Kedua, tubulus dentinalis. Ketiga, kalau ada crack atau patahan di gigi itu. Nah, ada juga lewat kanalis lateralis. Nih ya, kanalis lateralis. Nah, bisa juga di daerah furkasi. Nah, keduanya ini menjadi kesemuanya ini menjadi jalan untuk menghubungkan antara pulpa dan jaringan periodontal. Jadi kalau ada infeksi di situ ya bisa terjadi atau bisa mempengaruhi keduanya. Nah, ada dua jalur masuknya infeksi dari dua struktur ini, yaitu dari jalur vaskuler atau lewat pembuluh darah, atau jalur tubuler, itu lewat tubulus-tubulus itu ya. Lalu kemudian lesi endoperio itu apa? Nah, lesi endoperio adalah lesi yang melibatkan jaringan pulpa dan jaringan periodontal pada gigi yang sama. Jadi misalnya gigi ini ada lesi di sebelah apikalnya ini. Nah, di daerah pulpanya juga ada inflamasi. Lalu, apa tantangannya untuk kita sebagai dokter gigi atau spesialis? Nah, tantangannya ada tiga hal. Satu, kita harus menentukan asal infeksinya dari mana. Ini dari pulpa kah? Atau dari jaringan periodontal kah? Atau malah keduanya? Nah, lalu kemudian diagnosisnya seperti apa? Nah, karena diagnosis ini nanti akan menentukan juga perawatan apa yang kita pilih. Nah, untuk memastikannya atau untuk perawatan yang komprehensif memang sebaiknya diperlukan kolaborasi multidisiplin antara periodontis, endodontis, dan dokter gigi umum juga bisa ya. Lalu proses perjalanan penyakitnya bagaimana? Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, ini dari buku disampaikan bahwa jalur infeksi itu berbagai macam. Ada yang lewat foramen apicalis, kanalis furkasi, atau kanalis aksesoris lateral. Yang pasti di sini gambar pertama ini menunjukkan kalau jalur infeksinya pertama kali dimulai dari endo atau infeksi di pulpanya. Nah, itu kamar pulpa atau saluran akarnya ya. Lalu kemudian infeksi dari endo ini akan menjalar ke jaringan periodontal. Nah, maka infeksi sekunder ya, yaitu infeksi periodontal. Nah,
Berbeda dengan yang gambar kedua, kita dapat lihat bahwa perjalanan infeksi pertama kali dimulai dari perionya dulu. Di sini ada kalkulus, kemudian berlanjut, seperti itu. Nah, bisa dua jalur juga, teman-teman. Bisa dari perio masuk ke foramen yang di apikal ini atau yang di lateral. Ya, lalu kemudian mempengaruhi kondisi pulpa. Nah, kalau gambar yang ketiga, ini kombinasi, teman-teman. Jadi, ada yang true combine. Maksudnya apa? Maksudnya lesi endo dan lesi perionya terjadi bersamaan dan bergabung sehingga sumber infeksi awal sulit terdeteksi. Jadi dari awal tuh yang mana ya? Endo dulu apa perio dulu gitu, kita susah mendeteksi pastinya tuh dari mana. Karena lesinya sudah bergabung gitu ya. Di kerusakan perio dan kerusakan endonya tuh ada area radiolucent yang saling tergabung. Ada juga yang konkomitan endoperio. Jadi mereka terjadi bersamaan. Kayak gini ya, perio iya, endonya juga iya, tapi tidak saling berhubungan. Nah, daerah sini masih intact. Ya, tidak saling berhubungan ya. Itu bedanya concomitant endoperio dengan yang true combine. Nah, kalau klasifikasi lesinya seperti apa? Satu, ada yang mengklasifikasikan sebagai infeksi pulpa yang primer. Jadi, pulpanya yang primer. Oke, ada yang primary periodontal infection. Jadi, infeksi periodontal primer. Ada yang both primary dan periodontal infection. Jadi, kedua-duanya terjadi berbarengan tapi tidak saling berhubungan. Atau yang primary pulpal and primary periodontal infection. Ini yang lesi yang bergabung tadi ya, yang meluas. Coba kita cek satu-satu ya. Kalau yang infeksi pulpa primer atau infeksi endoprimer, itu biasanya berasal dari karies, restorasi, ada injury atau trauma ya. Nah, ada terjadi periodontitis retikulernya itu sebagai dampak atau perjalanan penyakit setelahnya. Nah, ciri khas awalnya apa? Ada radiolucent di periapikal yang berkembang dan bermigrasi ke apek. Jadi, perjalanan penyakitnya ini terjadi melalui kanalis aksesoris. Lalu kalau yang infeksi periodontal primer gimana? Nah, ini malah sebaliknya. Infeksi di periodontalnya yang kemudian meluas dan menyebabkan iritasi pulpa. Nah, sehingga perjalanan penyakitnya dimulai dari serviks ke apek. Itu bedanya ya, karena jaringan periodontal kan masuknya dari serviks. Nah, kerusakan tulangnya biasanya general dan masuknya melalui foramen kanalis. Ya. Kalau yang ketiga, ini adalah both primary bowel infection dan primary periodontal infection. Jadi kedua-duanya itu independen. Ya. Yang terakhir adalah yang kombinasi atau yang meluas. Daerah radiolucentnya tampak menyatu. Nah, membedakannya bagaimana gitu ya? Kita lihat karakteristik dari lesinya. Jadi lesinya itu seperti apa? Rasa sakitnya bagaimana, ada bengkak atau tidak, lalu hasil dari probingnya seperti apa. Contoh, kalau lesi endodontik primer, itu biasanya sakitnya moderate sampai parah gitu. Ya. Nah, kalau dia nggak sakit gimana? Mungkin dia primary periodontal gitu. Jadi, bukan primary endo, karena kalau endo itu kan memang bersarafan di situ ya, jadi sakit banget biasanya kalau ada infeksi. Nah, lalu kalau kombinasi gimana? Nah, kombinasi bisa antara moderate sampai severe. Jadi, mungkin sedang sampai berat. Kombinasi. Lalu ada pembengkakan atau tidak? Nah, kalau primary periodontal biasanya disertai dengan pembengkakan. Ya, kalau misalnya primary endo bisa terjadi pembengkakan dan ada ada jalurnya dari
dari kamar pulpa sampai ke gingivanya itu biasanya ada jalurnya. Fistul ya, kalau kita gampangnya bilang fistul ya, ada fistul gitu. Tapi kalau yang combine biasanya malah jarang. Kenapa? Karena mungkin udah keluar dari gas absesnya itu udah keluar dari alur jaringan periodontalnya mungkin ya. Mungkin loh ini hanya analisa pribadi saja. Nah, lalu probingnya bagaimana? Nah, kalau primary endo yang lesinya betul-betul endodontik, biasanya kalau kita probe, sulcusnya normal gitu. Tidak ada kelainan di jaringan periodontalnya. Ya, kecuali ada tadi, sinus tract-nya tadi. Kalau primary periodontal, nah ini biasanya ada lesi yang dalam atau ada pocket yang dalam. Ya minimal sedang lah. Kalau dia cuma ringan biasanya nggak sampai bikin infeksi yang parah yang meluas gitu. Nah ini kalau kombinasi malah sudah biasanya yang lebih parah ya. Jadi lesinya itu kalau kita probing tuh dalam, terus kalau kita masukin seperti paper point gitu dia bisa bablas gitu. Lalu bagaimana menurut Carranza? Ya, karakteristiknya seperti apa menurut Carranza? Oke, kita lihat ya. Kata Carranza, kalau primary pulpal atau infeksi pulpa, infeksi endo yang primer itu biasanya giginya non-vital. Ya, ini masuk akal ya, karena memang sudah ada pulpa nekrosis mungkin, sehingga infeksinya sudah cukup luas. Ya. Nah, probingnya itu dangkal, kalaupun ada dangkal, katanya Carranza begitu. Oke. Nah, ini yang spesifiknya, ada PARL atau periapical radiolucency. Jadi, seperti radiolucent di akar, seperti yang tadi kita udah sampaikan. Terus, primary periodontal, giginya malah vital, tapi crystal bone loss-nya udah besar, ya, udah luas gitu. Nah, kita lihat biasanya permukaan mahkotanya itu malah nggak apa-apa, sehat-sehat aja gitu ya. Nah, kalau dia independent endodontic perio, yang perio sendiri, endo sendiri, nggak saling bergabung tadi, itu biasanya ada dua, ada PARL atau radiolucency di akar, dan ada lesi di puncak tulangnya, tapi terpisah, ya, tidak saling bersambung radiolucennya, ya. Kalau yang combine, dia tersambung. Nah, periodontitis itu bisa terjadi karena infeksi dari pulpa. Yang sering terjadi adalah advanced pulpitis yang kemudian berlanjut menjadi nekrosis pulpa. Nah, biasanya hal ini disertai juga dengan bone resorption atau resorpsi tulang di ujung akar, ya. Oke. Nah, kondisi-kondisi ini disebut dengan retrograde periodontitis, yaitu periodontitis yang terjadi di mana kerusakan periodontalnya itu muncul arahnya dari apikal ke cervical. Lawannya apa? Lawannya orthograde periodontitis ya. Kalau orthograde periodontitis itu infeksinya berasal dari sulcus. Nah, retrograde itu tanda spesifiknya adalah periapical radiolucency. Jadi dari situ dulu mulainya. Nah, retrograde periodontitis ini sering terjadi di klinik, ya kan? Nah, biasanya jalur infeksinya melalui apa? Melalui foramen apicalis. Jadi di sini, teman-teman kalau ketemu ini, terus pocketnya juga dalam, nah itu kemungkinan dia terjadi retrograde periodontitis. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini juga disebabkan oleh foramen lateralis. Nah, yuk kita lihat lebih detail yuk. Kalau misalnya terjadi kondisi seperti yang di gambar ini teman-teman, ada lesi periapikal yang luas, lalu kemudian giginya non-vital gitu kan. Nah, ini kemungkinan besar memerlukan endodontik terapi. Nah, terapi endonya biasanya dilakukan 2 kunjungan. Lalu kemudian saluran akarnya sudah diisi nih ya. Makanya warnanya ini, warna saluran akarnya udah radiopak.
Nah, setelah terapi endo, biasanya terjadi penyembuhan di tulang. Ya, yang tadi radiolucent sekarang sudah mulai radiopak, itu dalam 6 bulan. Nah, setelah itulah kita pasang crown gitu ya. Nah, coba kita lihat kasus yang kedua. Ini adalah apa tadi? Jalur atau infeksi periodontal yang melalui kanalis lateralis tadi, ya. Jadi tidak selalu di ujung akar, tapi mungkin juga di tengah-tengah sini. Nah, ini daerah sini ya. Terus penyebabnya apa aja gitu kan? Kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Nah, faktor inisiasinya biasanya adalah faktor eksternal, entah itu mikroorganisme, atau ada trauma, atau mungkin saat kita melakukan prosedur restoratif terlalu panas sehingga mengiritasi inflamasi di pulpanya. Nah, ini yang menarik bisa juga karena bahan-bahan restoratif yang kita gunakan. Ya, mungkin pas ngisi saluran akarnya kebablasan atau bahannya terlalu asam misalnya, sehingga mengganggu vitalitas pulpanya. Jadi perhatikan juga ya teman-teman, kalau emang udah deket banget ke pulpa, kita harus gimana? Kita biasanya kan kasih capping, lining, dan lain-lain itu ya. Nah, itu sama-sama kita perhatikan, supaya pulpanya juga terlindungi. Atau bisa juga maloklusi. Nah, kalau maloklusi biasanya apa? Infeksinya bisa masuk dari jaringan periodontalnya tadi. Selain itu bisa juga kan kalau maloklusi bikin lesi karies ya, resiko untuk kariesnya cukup besar. Nah, itu bisa masuk dari situ juga. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, mungkin terjadi proses inflamasi di pulpa. Contoh yang paling sering adalah kalau di gigi tersebut mengalami karies. Nah, karies bisa menstimulus terjadinya pulpitis akut. Makanya tadi kalau infeksinya mulai dari endo duluan atau endo primer, itu terasa sakit ya, sakitnya mengganggu seperti itu. Nah, tapi bisa juga karena faktor iatrogenik ya tadi itu, kayak misalnya bahan tambalnya yang kurang pas, berlebihan, atau menggunakan apa itu untuk mematikan saluran pulpa itu apa namanya teman-teman, arsen. Arsen ya kadang-kadang kan berlebihan tuh makainya biar mantap. Nah, itu bisa bikin nekrosis juga tuh ya, nekrosis di ujungnya ada lesi periapikal, bahkan kadang sampai gingivanya juga ngalamin nekrosis. Kalau kita lihat lebih detail seperti ini jalurnya ya. Yang pertama adalah gambar A, ini adalah gambar jaringan yang sehat, gigi yang sehat. Ya, vaskularisasinya bagus, lalu persarafannya juga bagus gitu. Nah, dia bisa menyebabkan inflamasi kalau ada kariesnya. Ini salah satu contohnya kalau ada karies ya. Jadi mikroba karies. Nah, kalau ini terjadi, maka dapat menyebabkan penurunan dari aliran darah ke pulpa. Ya, sedangkan tekanan intrapulpanya meningkat. Nah, kedua hal ini menyebabkan pulpa menjadi nekrosis. Yang lama-lama kalau nggak dirawat, udah awalnya terjadi inflamasi, terus ujung-ujungnya jadi apa? Jadi abses, ya kan? Nah, abses ini bisa meluas kemana-mana teman-teman. Jadi bisa ke periodontal salah satunya, ya. Nah, kadang kalau ada abses kan kalau dibiarin aja ya ada sinus tract-nya. Nah, apalagi ini nanti kita bisa temui dalam bentuk apa fistul ya. Ya, fistul. Nah, kalau kita sederhanakan efek dari infeksi pulpa dan jaringan periodontal itu adalah satu, tadi pulpa yang nekrosis bisa memicu respon imun yang kompleks dan meluas pada jaringan periodontal. Contoh kasus. Ini contohnya. Ada trauma di gigi 25, ya. Pasien merasakan sakit kalau menggigit dan mengunyah. Pas kita cek giginya non vital.
giginya non vital ya. Oke, terus kita probe 6 mm di sebelah lingual. Dalam ya, ini ya 6 mm ya. Nah, terus gambar B ini adalah gambar setelah dirawat saluran akarnya ini. Ini ya teman-teman bisa lihat ya, perawatan saluran akar sudah diisi, sudah bagus gitu. Gambar C adalah 4 bulan kemudian giginya masih goyang. Ya, giginya masih goyang, terus malah ada absesnya, ya kan? Terus disesuaikan deh oklusinya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini, ini juga ada dikasih sesuatu untuk imobilisasi atau untuk fiksasi gigi. Nih, fiksasi. Nah, baru dia bisa healing. Nih, bagus kan tulangnya jadinya. Nah, ini adalah infeksi pulpa yang meluas ke infeksi periodontal. Tuh ya. Jadi, tidak bisa hanya dirawat dengan perawatan saluran akar saja, tapi juga butuh perawatan periodontal. Oke, kasus kedua teman-teman, kita lihat ada trauma di gigi 25. Lalu giginya goyah derajat 3 dan non-vital. Ya. Nah, non-vital lalu kemudian diisi, dioperasi saluran akarnya. Ya tentu setelah dirawat dong ya, dilakukan pengambilan saluran akar yang lama dan lain-lain dulu. Terus dikasih stabilisasi. Nih, stabilisasi giginya. Nah, 13 bulan saat datang kontrol lagi itu udah repair, udah membaik kondisinya. Nah, kadang-kadang kalau kita probe masih ada pocket dalam, nah kita lanjutin tuh sama perawatan periodontal ya. Oke, kita lihat yuk kesimpulannya apa. Nah, ada jurnal yang ditulis oleh Parolina et al. Tahun 2013. Ini ada linknya di sini. Oke, kalau teman-teman mau nanti Ayu bisa kasihkan linknya, komen aja kalau memang pengen ya. Di sini dijelasin kalau ada prosedur diagnostik untuk mengidentifikasi ini lesi endo, lesi perio atau keduanya ya gitu. Ya. Nah, ini dia. Pemeriksaannya apa? Kalau misalnya lesi endo primer itu pemeriksaan visualnya nampak ini. Terus rasa sakit gimana? Kalau lesi endoprimer itu tajam sakitnya gitu. Kalau yang periodontal malah tumpul, nah gitu-gitu. Palpasinya gimana? Palpasinya kalau lesinya endoprimer biasanya nggak ada tanda-tanda abses dan lain-lain gitu. Pada awal-awal memang begitu ya. Nah, teman-teman bisa baca lebih detail di situ ya, karena kalau misalnya di satu-satuin tapi nggak baca penjelasannya nanti juga bingung ya. Tapi kalau pengen bahas ini tok, boleh juga sih. Oke, di komen aja nanti kita kupas tuntas tentang satu jurnal ini isinya apa. Nah, lalu kemudian treatment map-nya gimana? Di jurnal tadi, Journal of Interdisciplinary Dentistry itu juga dijelasin tuh teman-teman. Kalau lesi endoperio itu dibagi menjadi 3. Satu, ada yang lesi endoprimer, ada lesi periodontal primer, maaf, atau yang kombinasi. Nah, kalau dia lesi endoprimer, teman-teman cukup lakukan perawatan endo aja. Tapi kalau dia lesi perioprimer, cukup lakukan perawatan perio aja. Kalau kombinasi, berarti teman-teman harus lakukan keduanya. Kalau kombinasinya itu endoprimer, sekunder perio, berarti teman-teman harus dirawat endo dulu. Ya kan? Terus dievaluasi 2-3 bulan. Nah, kalau perlu dilakukan perawatan periodontal. Ya kan? Tapi kalau misalnya terjadi karena faktor iatrogenik tadi, kayak ada kelebihan bahan pengisi saluran akar lah, ada kelebihan apa tadi, arsen ya, arsen gitu ya. Nah, itu kita butuh perawat dan langsung di manage lesinya ya. Gitu. Terus kalau combine lesionnya yang perionya primer, sekunderinya endo gimana? Nah, kita bisa lakukan regenerative procedure. Jadi betul-betul kita rawat perionya. Gitu ya. Nah, kita evaluasi lagi, terus membaik atau tidak lesi di periapikalnya. Kalau misalnya dia membaik,
kegoyangannya gimana. Kalau nggak goyang berarti pocketnya berapa. Kalau dia kurang dari 4 mili ya cukup non-surgical aja sama maintenance. Kalau dia lebih dari 4 mili, 4 sampai 6 mili ya, nah ini mungkin butuh periodontal surgery atau bedah perio ya. Kita tambahin tulangnya gitu ya. Nah kalau misalnya pocketnya lebih, wah ini udah pasti butuh cangkok tulang. Misalnya kita malah butuh membran juga biar betul-betul jadi tulang bukan jadi gusi lagi gitu ya. Terus di follow up. Tapi kalau misalnya prognosisnya buruk gimana? Mungkin kita butuh ekstraksi atau kita butuh di hemiseksi mungkin. Nah, itu ya. Oke, sebelumnya itu dulu sepertinya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusi bareng-bareng. Tulis aja di kolom komentar atau hubungin saya langsung juga boleh. Terima kasih banyak. Ini adalah referensi yang saya pakai ya, teman-teman ya. Ada dari Parolina et al. Tadi, ini dia. Terus ada dari apa ini? Bukunya Simon. Udah lama banget ini ya jurnalnya. Tahun ini ditulis ulang ini yang ini tahun 2013. Dan andalannya Perio nih. Ya, Newman kayak Clinical Periodontology. Oke, terima kasih sudah selesai. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.